Saya ingat sebuah pepatah yang mengatakan bahwa orang yang mengecilkan orang lain untuk membesarkan dirinya, sebenarnya dialah orang kecil. Jadi orang besar tidak pernah mengecilkan orang lain. Nah, ini apa kaitannya dengan soal besar kecil, yang dulunya kecil, sekarang jadi besar? Itu salah satunya korporasi yang dipimpin oleh tamu saya, Pak Irwan Hidayat. Pak Irwan, Anda kan memimpin sebuah perusahaan jamu yang sebenarnya ini bukan perusahaan yang baru. Anda mewarisi dari generasi sebelumnya. Ya, dari nenek saya. Dari nenek, kemudian Ibu. ada ini ibu ya, nenek, ibu. Anda merasa spesial atau kenapa sih kok Anda yang dipilih gitu loh? Alasannya apa? Oh, saya nggak tahu kalau itu. Pokoknya mungkin nggak kebetulan ya, saya sakit-sakitan waktu kecil. Jadi kalau mau jadi CEO harus sakit-sakitan? Oh ya enggak, saya sih nggak milih itu. Cuman pada waktu itu mungkin nenek saya ikut nenek saya karena saya sakit-sakitan. Akhirnya jadi deket sama nenek. Ya, akhirnya pada waktu dia mau mendirikan pabrik jamu pada tahun 51, satu-satunya yang ada mungkin idenya ya udah ini aja lah gitu. Tapi Cucu kan saya. setelah nenek, ibu yang nerusin. Iya, ayah ibu saya. Ya, orang tua Anda. Setelah itu baru saya sama adik-adik Efektif saya. tahun berapa, Pak Irwan? Oh, saya kerja dari tahun 70. Tahun 70 itu udah kerja, tapi mulai mimpin Sido Muncul sebagai CEO itu tahun berapa? Tahun 2013. 2013. Oke. Tapi sampai hari ini mama saya masih selalu. Masih. Perannya seperti apa? Mama saya kalau susah, lagi sulit dia muncul. Mama saya itu aktif sekali. Megangin. Situasi sulit seperti apa sih? Oh ya, kita ngalamin banyak lah. Tapi dia selalu yang menyimpan resep-resepnya. Dia yang selalu ngatur tentang resep-resepnya. Tapi katanya kalau sudah situasi kepepet, ngeluarin jurus kepepet begitu ya? Doa. Oh, jurus kepepetnya doa? Kalau kepepet doa. Ya, kekuatan doa. Semua diundang terus doa bareng. Doa bareng gitu? Iya, Nah, Anda kan saya. yang membawa Sido Muncul ke ruang atau ranah industri kan? Industri farmasi gitu kan? Itu bagaimana ceritanya? Ya saya tahun 69 waktu pertama kali kerja, ini satu-satunya tempat di mana saya bisa bekerja tahun itu. Jadi ya sudah, saya masuk situ dengan pengalamannya juga nggak ada, nggak punya pendidikan formal. Ya makanya selama 25 tahun pertama, ya antara maju dan tidak maju. Sambil belajar, sambil kerja gitu kan? Ya nggak belajar, pokoknya mengerjakan ini, tapi ya nggak maju-maju karena nggak punya ilmu apa-apa. Nah, kemudian tahun 90-an itu saya sadar bahwa yang harus dibangun adalah kepercayaan. Kepercayaan dari publik? Kepercayaan, iya, konsumen. Makanya yang saya lakukan apa saja pokoknya yang bisa membangun kepercayaan. Sampai hari ini. Saya juga berusaha, misalnya pabrik kami punya lab yang bagus, kemudian pabriknya juga GMP, kami punya lab yang kerja di tempat kami, di lab itu ada 5% dari karyawan kami. Kami menggantungkan bisnis ini dari riset. Kemudian kami juga berusaha untuk care sama lingkungan. Ya pokoknya apa aja lah. Apa aja yang bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat, itu yang saya lakukan. Ini upaya terus-menerus kan? Oh iya, itu enggak boleh berhenti. Pernah gagal nggak? Ya pernah. Dalam hal? Ya misalnya beriklan, terus membuat produknya tidak berhasil, ya pernah. Produk apa yang pernah dibuat, di launching kemudian nggak berhasil? Nah itu dulu, jamu itu kan dulu serbuk, rasanya pahit. Tahun 90 kami buat cair. Terus tahun 10 tahun yang lalu, saya membuat produk namanya pegelinu, tapi yang rasanya enak gitu. Pakai serbuk, itu juga tidak berhasil. Ya ada beberapa lah yang tidak berhasil. Ukuran tidak berhasil itu apa, Pak Irwan? Ya, di pasar, salesnya gitu? Salesnya nggak banyak. Tapi manfaat khasiatnya sebenarnya oke? Oke sebetulnya.
Tapi nggak diterusin, nggak dilanjutin. Ya kalau diterusin nanti semakin rugi karena kita beriklan terus hasilnya nggak ada. Terus ganti, tarik dari pasaran. Nah sekarang yang menurut Anda produk paling unggulan Sido Muncul apa? Ya tolak angin. Tolak angin. Ya. Terus kemudian Kuku Bima Energy. Kemudian ini produk kami yang baru ada 2, yang satu tolak linu, yang satu tolak angin care. Tolak angin care itu aromaterapi itu. Iya. Ya. Ya iklannya barusan saya buat nih tempatnya di Labuan Bajo. Pak Irwan, ini kan produk-produk unggulan Sido Muncul ini kan sudah cukup dikenal di dalam negeri. Terus dibawa keluar yang mana aja? Tolak angin sama Kuku Bima Energy. Kenapa cuma itu yang dibawa keluar? Ya awal mulanya itu kita tidak mengekspor. Mereka yang membeli produk-produk itu. Mereka ini siapa? Ya toko-toko, Dari luar. Ya toko-toko Oriental ya, biasanya toko-toko Asian Store. Terus toko-toko Indonesia itu tolak angin, minuman Kuku Bima itu dibawa ke sana. Kenapa? Karena ada kesamaan taste Ya kan, kalau kan soal di sana lidah. banyak diaspora, banyak orang Indonesia di tempat-tempat di negara-negara Eropa, Amerika, ASEAN itu orang Indonesia banyak, Hong Kong. Makanya mereka banyak menyediakan gitu produk-produk Indonesia, termasuk tolak angin, Kuku Bima Energy, kunyit asam, nah dan lain-lain. Ya. Nah kemudian karena marketnya tambah banyak, mereka menghubungi kita gitu. Bisa nggak kami jadi distributor? Minta khusus gitu ya? Makanya yang kita jadi punya distributor di Hong Kong, di Amerika, di Australia, di Nigeria, terus negara Timur Tengah, Singapura, Malaysia, kami punya distributor. Untuk pasar ekspor sudah berapa persen dari? Oh, 5%. 5% itu Dari sales. dari sales. Oke nggak? Atau mau ditambah sampai berapa persen? Menurut saya ya sementara oke. Oke. Kan kalau menurut logika saya gini, ini kan bukan komoditi, ini kan produk obat herbal. Jadi tidak segampang itu, karena di Indonesia ada regulasi tentang jamu. Iya. Tapi di negara-negara itu tidak ada regulasinya. Susah juga dong ya. Nanti ini dianggap produk apa gitu? Iya, maka itu tapi kita kan, ya pokoknya saya punya akal lah untuk masuk. Nah itu kan orang pinter kan punya akal. Orang Ya, pinter akal minum punya. tolak angin gitu. Ya semua orang ada yang bodoh. Semua orang pinter. Oke Pak Irwan, Ya. saya mau tanya nih, makanan favorit apa? Gudeg suka nggak? Oh suka, Bener. suka. Sebentar lagi saya bawain gudeg. Beda nih produknya. Nah, ngomong-ngomong soal gudeg, ya, pemirsa juga, sebentar lagi kita akan ketemu dengan salah seorang yang urusan pergudekan, ya, bakul gudeg nih, tapi bukan sembarang gudeg. Tapi gudegnya ini bisa melintasi jagat raya karena sudah dikemas yang membuat kemasannya bisa awet. Bukan awet ayu ya. Kalau awet ayu itu dawet ayu ya. Dalam sampai 1 tahun pun masih awet gitu. Mau tahu seperti apa? Kita akan makan gudeg sesaat lagi. Masih tetap bareng saya DK, Doni The Kaiser dalam DK Show.